Yang ini ya susu ya. Ini ya Ki. Ya, jadi apa? Sangari. Ini ya, buat Mas Oki sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Irul. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga ketika Pak Irul menjelaskan, anak-anak diberikan kemudahan untuk memahami materi yang Pak Irul sampaikan. Amin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik matematika tema 2, subtematika dan 4 tentang pembagian dua bilangan. Pembagian merupakan pengurangan berulang, pembagian kebalikan dari perkalian. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengubah bentuk pengurangan berulang ke dalam bentuk pembagian atau sebaliknya. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian. Yang ketiga, siswa memahami pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Pada sesi pertama ini, kita akan mempelajari pembagian merupakan pengurangan berulang. Nah, anak-anak bisa membuka buku siswa tema 2 halaman 115 sampai 116. Simak percakapan antara Benny, Edo, dan Mei ya. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih? Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagi 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Dari percakapan ini kita akan belajar tentang pengurangan berulang. Tadi disebutkan ada 6 butir kelereng di dalam lingkaran. Nih, kelerengnya berjumlah 6. Kemudian kita tulis terlebih dahulu di sini. Kelereng ini akan dibagikan kepada 3 orang. Yang pertama kepada Mei, yang kedua kepada Benny, dan yang ketiga kepada Edo. Kelereng pertama kita berikan kepada Mei. Kelereng kedua kita berikan kepada Benny. Kelereng ketiga kita berikan kepada Edo. Jadi kelerengnya kita sudah bagikan kepada 3 anak dan kelerengnya berkurang sebanyak 3 butir. Ini kita tuliskan di sini. Kemudian 6 dikurangi 3. 6 kurangi 3 berapa? 6 kurangi 3 sama dengan 3. Ya benar, kelerengnya tinggal di 3. Kemudian kelereng keempat kita berikan kepada Mei. Kelereng kelima kita berikan kepada Benny. Kemudian kelereng yang terakhir kita berikan kepada Edo. Jadi kelerengnya sudah berkurang sebanyak 3 lagi. Kita tuliskan di sini. Kemudian 3 dikurangi 3 ini. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Benar, karena di dalam lingkaran sudah tidak ada kelereng lagi. Jadi 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Dari pengurangan berulang ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pembagian. Ingat tadi jumlah kelerengnya ada berapa? Ada 6. Benar, kita tulis di sini. Tadi kelerengnya dibagikan kepada berapa orang? 1, 2, 3. Ya benar, dibagi
3. Jadi kita tulis ini 6 dibagi 3. 6 dibagi 3. Tadi setiap anak mendapatkan berapa kelereng? Mei dapat 2, Beni dapat 2, Edu dapat 2. Jadi dapat 2. Kita tulis di sini. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kalau kita lihat dari pengurangan berulang ini, 3-nya diulang sebanyak 2. Jadi bentuk pembagiannya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 kelereng. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembagian merupakan pengurangan berulang. Lanjut ke contoh soal. Tulis pengurangan berulang berikut dalam bentuk pembagian dan tentukan hasilnya. Nomor 1, 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini tidak serta-merta kita langsung dapat sama dengan 0. Kita cek dulu ya. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Ternyata benar. 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian kita bisa tulis ke dalam bentuk pembagian. Nah, tadi yang pertama tadi 18, berarti 18-nya kita tulis di depan sini. Kemudian dibagi berapa? Nah, ini tadi yang diulang-ulang angka berapa ini? Angka 6. Berarti ditulis di sini. Jadi 18 dibagi 6. 6-nya ini diulang sebanyak berapa kali? Kita hitung. 1, 2, 3. Sebanyak 3 kita tulis di sini. Jadi bentuk pembagiannya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kemudian soal nomor 2. 20 kurangi 5 kurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Mari kita cek terlebih dahulu. 20 kurangi 5 sama dengan 15. 15 kurangi 5 sama dengan 10. 10 kurangi 5 sama dengan 5. 5 kurangi 5 sama dengan 0. Ternyata benar. 20 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 sama dengan 0. Dari pengurangan berulang ini kita ubah ke dalam bentuk pembagiannya. Nah, yang pertama tadi yang dikurangi angka berapa? Angka 20. Kita tulis di sini dulu. Nah, kemudian yang mengurangi tadi angka berapa yang diulang-ulang ini? Ya benar, angka 5. Angka 5 kita tulis di sini. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan berapa? 5-nya tadi diulang sebanyak berapa kali? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kita. 4-nya kita tulis di sini. Jadi bentuk pembagiannya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Selanjutnya, tulis pembagian berikut dalam bentuk pengurangan berulang dan tentukan hasilnya. Nomor 3, 8 dibagi 2. Pembagian ini bisa kita hitung menggunakan pengurangan berulang. Nah, 8 dibagi 2 berarti 8 kita kurangi 2. 8 kurangi 2 hasilnya berapa? 6. Kemudian kita kurangi 2 lagi. 6 kurangi 2 hasilnya 4. Kemudian kita kurangi 2 lagi. 4 kurangi 2 hasilnya 2. Kemudian kita kurangi 2 lagi. 2 kurangi 2 hasilnya 0. Jadi 8 kurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Kita hitung tadi. Yang mengurangi tadi 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4.
Selanjutnya nomor 4, yaitu 45 dibagi 9 sama dengan titik-titik. Pembagian ini kita hitung menggunakan bentuk pengurangan berulang. 45 dibagi 9 berarti 45 dikurangi 9. 45 kurangi 9 sama dengan 36. Kemudian kita kurangi 9 lagi. 36 dikurangi 9 sama dengan 27. Kita kurangi 9 lagi. 27 dikurangi 9 hasilnya 18. Kita kurangi 9 lagi. 18 dikurangi 9 hasilnya 9. Kita kurangi 9 lagi. 9 kurangi 9 hasilnya 0. Jadi 45 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, sekarang ketemu 45 dibagi 9 hasilnya ini. Kita hitung jumlah 9-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 45 dibagi 9 sama dengan 5. Pada sesi kedua ini kita akan belajar pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Selanjutnya, simak percakapan berikut ya. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Begini, saat saya memasukkan 8 bola ke dalam 2 kantong plastik. Nah, ini perhatikan, ada 8 bola dan 2 kantong plastik. Setiap kantong plastik terdapat 4 bola. Nah, kita perhatikan. Sekarang nih, bolanya jumlahnya 8. Kita tulis terlebih dahulu di sini. Kemudian bolanya ini kita masukkan ke dalam 2 kantong plastik. Nah, 1, 2. Berarti sudah berkurang 2. Kita tulis di sini. Kemudian kita masukkan ke kantong plastik lagi sebanyak 2. Berarti berkurang 2 lagi. Kita tulis di sini. Kemudian bolanya kita masukkan ke dalam kantong plastik lagi. Nah, berarti berkurang 2 lagi. Kita masukkan ke kantong plastik lagi. Berkurang 2 lagi. Jadi 8 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Dan di setiap kantong plastik ini, setiap kantong plastik berisi 4 bola. Seperti sesi pertama tadi. Maka 8 dikurangi 2 berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena 2 ini jumlahnya ada 4. Selanjutnya, jika dibalik, sebanyak 2 kantong plastik terdapat 4 bola di setiap kantong plastiknya. Perhatikan. Nah, 2 kantong plastik ini berisi 4 bola. Kita tulis ya, berisi 4. Ini juga berisi 4. Berarti jumlahnya bolanya ada berapa? Ada berapa? 4 tambah 4. Ini bolanya ada 8. Benar sekali. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena 2 kali 4 sama dengan 8. Selanjutnya contoh soal nomor 1. 12 dibagi 2 sama dengan titik-titik, karena 2 dikali titik-titik sama dengan 12. Dalam menjawab pertanyaan ini atau soal ini, kita bisa menggunakan cara kelipatan, yaitu dengan cara menggunakan kelipatan 2. Karena 12 dibagi 2, kita menggunakan kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 ini kita tulis atau kita awali dengan 2. Kemudian 2 ditambah 2 berapa? Sama dengan 4. 4 tambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 ditambah 2, 14. 14 tambah 2, 16, dan seterusnya. Tanda titik-titik ini artinya masih berlanjut. Jadi sekarang kita perhatikan
12 dibagi 2. Kelipatan ini kita cari angka 12. Nah, ini angka 12. Ternyata kalau kita hitung dari awal, dari angka 2 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 12 ini ada di urutan 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, mudah kan? Karena 2 dikali 6 sama dengan 12. Benar. Selanjutnya nomor 2. 21 dibagi 7 sama dengan titik-titik, karena 7 dikali titik-titik sama dengan 21. Ini formatnya hampir sama dengan nomor 1 ya. 21 dibagi 7, angka pembaginya 7. Berarti menggunakan cara kelipatan 7. Benar. Kelipatan 7 berarti kita awali dengan angka 7. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 7, 28. Dan seterusnya. Nah, kita perhatikan 21 bagi 7. Berarti kita lihat angka 21. Kita cari angka 21. Ya, ini 21. Kalau kita hitung dari awal, 21 ini berada di urutan 1, 2, 3. Angka 21 ini ada di urutan yang ketiga. Berarti 21 dibagi 7 sama dengan 3. Karena 7 dikali 3 sama dengan 21. Selanjutnya nomor 3. 5 dikali titik-titik sama dengan 15. Karena 15 dibagi titik-titik sama dengan 5. Kalau kita perhatikan soalnya, 5 dikali berapa yang hasilnya 15. Berarti kita bisa menggunakan cara kelipatan 5. Benar. Berarti nanti kalau sudah mencapai angka 15 berhenti ya. Kelipatan 5 berarti kita awali dengan angka 5. 5 tambah 5 hasilnya 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20 dan seterusnya. Karena kita sudah menemukan angka 15. 15 ini berada di urutan nomor berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Ada di urutan ketiga. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Karena 15 dibagi 3 sama dengan 5. Contoh soal yang terakhir yaitu nomor 4. 6 kali 4 sama dengan titik-titik, karena titik-titik dibagi 4 sama dengan 6, atau titik-titik dibagi 6 sama dengan 4. Soal ini formatnya yaitu berbentuk perkalian. Nah, kalau sebelumnya kalau kita menggunakan atau menghitung perkalian menggunakan penjumlahan berulang, dalam perkalian ini karena kita mencari atau fokusnya ke hasilnya, kita bisa menggunakan cara kelipatan, yaitu 6 kali 4 kita bisa menggunakan kelipatan 4 atau kelipatan 6. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan cara kelipatan 4 dulu. Nah, berarti 4 ini nanti kalau sudah di angka 6 berhenti ya. Kelipatan 4 nanti kalau sudah di urutan nomor 6 berhenti. Kelipatan 4 kita awali dengan 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Tambah 4, 16. Tambah 4, 20. Tambah 4, 24. Dan seterusnya, karena kita sudah mencapai ke urutan nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, urutan ke-6 ini yaitu bilangan 24. Jadi 6 kali 4 sama dengan 24. Karena 24 dibagi 4 sama dengan 6, atau 24 dibagi 6 sama dengan 4. Seperti yang Pak Heru jelaskan tadi, selain kita menggunakan kelipatan 4, kita bisa menggunakan kelipatan 6. Tapi kita balik, kalau kita menggunakan kelipatan 6 setelah ke urutan nomor 4 berarti berhenti ya. Coba kita hitung menggunakan kelipatan 6. Berarti kita awali dengan angka 6. 6 tambah 6, 12.
tambah 6 18 tambah 6 24 dan seterusnya, karena kita sudah mencapai urutan nomor 4. Nah, kita hitung 1 2 3 4. Urutan keempat ini yaitu menunjuk angka 24. Samakan dengan kelipatan 4, cuma kalau kelipatan 4 tadi berhentinya di urutan nomor 6. Tapi kalau yang kelipatan 6 berhenti di urutan nomor 4. Sama hasilnya yaitu 24. Cukup sekian yang dapat Pak Irul sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.